Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan kepada seluruh bupati maupun wali kota untuk selalu memperhatikan kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Dia menegaskan, menyejahterakan guru, bukan hal yang mustahil dilakukan. Menurutnya, ini bukan soal hitung-hitungan anggaran, tapi keberpihakan. Hal ini disampaikan Ganjar saat memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional ke-77, di Museum Rangga Warsita. Saya selalu mewanti-wanti teman-teman bupati, wali kota. Tolong dong perhatikan guru-guru di bawah naungan kabupaten kota itu, minimal menerima gaji sesuai UMK, kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Jumat. Dia pun memberi contoh, bahwa saat ini sebanyak 5.546 guru honorer di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima gaji sesuai UMK kabupaten kota masing-masing. Plus 7,5–10%. Begitupun dengan 7.931 pegawai tidak tetap, juga kita gaji sesuai UMK, ujar Ganjar. Dia menegaskan, guru memiliki peranan kunci dalam menciptakan berkualitas atau tidaknya generasi. Tak hanya itu, Ganjar telah menginstruksikan jajaran bupati dan wali kota untuk mengalokasikan 20% APBD untuk bidang pendidikan, termasuk kesejahteraan guru honorer. Yang di provinsi ngurus 13.477.000 GTT-PTT dan ngurus 667 sekolah saja bisa, masa yang di kabupaten tidak bisa, tuturnya. Sementara itu anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti berdialog dengan para guru dan siswa SMPN 25 Jakarta serta sejumlah jajaran Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, jelang Hari Guru Nasional 2022. Dalam audiensi tersebut, Krisdayanti, guru, dan siswa membahas masalah dan gagasan terkait kesehatan fisik maupun mental di sekolah. Salah satu guru pendukung program kesehatan dan anti perundungan di sekolah belakangan diketahui masih berstatus guru honorer. Krisdayanti menuturkan, untuk Hari Guru Nasional 2022, ia berharap pemerintah ke depan bisa memberikan kesejahteraan yang sepantasnya bagi guru. Sebab, dengan kondisi kesejahteraannya, para guru honorer masih memberikan yang terbaik saat mendidik para siswa. Tentu, di isu guru honorer masih ada saja keluhan. Memang disebutkan mereka kuat, mereka hebat, mereka nggak mau down di proses belajar mengajar, nanti murid-murid jadi enggak punya figur, kata KD. Anggota Komisi 9 DPR RI yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan tersebut juga menyoroti bagaimana guru perlu hidup layak di lingkungan sehat. Mereka yang ada di sekitar, yang ada di media juga, masih ada guru honorer yang mendapat gaji Rp300.000 sebulan, tinggal di lingkungan sekolah, di bagian toilet, ini kan suatu hal yang tidak pantas kita berikan pada guru. Mereka kan pelita, memberikan pelajaran untuk kita. Menjadi keteladanan orang tua yang diestafetkan untuk mendidik anak-anak, itu di tangan guru, tutur Krisdayanti. Jadi harapan saya, pemerintah benar-benar hadir, tidak ada kesenjangan, dan memberi kesejahteraan yang sepantasnya bagi guru, dengan menjadikan mereka ASN, imbuhnya. Krisdayanti menambahkan, ia juga berharap proses belajar mengajar dengan Merdeka Belajar ke depannya mendukung komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Saya menginginkan, sesuai program pemerintah, Merdeka Belajar bisa benar-benar menjadikan proses belajar mengajar itu jadi suatu keniscayaan. Diharapkan, guru-guru dengan bahasa yang lebih mendalam dan sederhana bisa melakukan proses belajar mengajar yang lebih sesuai dengan kompetensi anak-anak, dengan bahasa lebih sederhana juga bisa menyentuh anak, lebih dua arah, ucapnya. Diharapkan juga, guru-guru bisa mengajar out of the box, tidak terpaku kurikulum. Sekarang kita secara project-based learning, mendiskusikan hal-hal yang terjadi di masyarakat, imbuh Krisdayanti. Di lain tempat, tahun 2016 masih diingat betul oleh Rita Latifah Yunita 32, warga Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saat itu, dirinya izin ke sang suami supaya diperbolehkan ikut mengabdi jadi guru honorer. Terhitung sejak tahun itu, ibu dari dua anak ini sudah mengabdi selama 6 tahun mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Tempel, Kecamatan Jepon, dengan statusnya saat ini menjadi guru tidak tetap GTT. SK pertama saya mengajar tanggal 16 Desember tahun 2016. Itu di masa kepala sekolah atas nama Sudarman, sekarang sudah jadi pengawas sekolah, ujar Rita.
Dia mengampu mata pelajaran agama Islam di 3 kepala sekolah yang berbeda, yakni mulai Kepala Sekolah Sudarman, Budi Rianto, dan Taman. Suka dukanya tentu sangat banyak dan panjang jika diceritakan lika-likunya. Antara tugas dan kewajibannya menjadi seorang guru honorer sekaligus ibu rumah tangga, terkadang dirinya sendiri bingung untuk mengatur. Kendati begitu, tetap mampu menjalankan semuanya dengan baik. Kalau pagi sebelum ke sekolah ia tetap tugas dulu menjadi ibu rumah tangga, masak, dan lain sebagainya. Sementara, suami yang nganterin anak-anak ke sekolah tiap hari, ucap Rita. Kalau malamnya sebelum tidur, saya gunakan untuk nyiapin materi bahan ajar, sambil ngajari anak-anak saya sendiri. Kadang juga dibantu suami, imbuhnya, yang juga mengaku awal pertama mengabdi honornya Rp150.000 per bulan, dan saat ini sudah Rp350.000 per bulan. Di momentum Hari Guru Nasional (HGN), yang setiap tahun diperingati tanggal 25 November ini, Rita mengaku sebagai guru agama Islam mendapatkan kejutan dari anak didiknya di SD Negeri 1 Tempel, Jepon. Ini baru saja dikasih Al-Quran sama murid. Alhamdulillah, semoga barokah manfaat, ucapnya. Harapan Rita di momen HGN 2022 tidak banyak, dirinya hanya ingin pemerintah lebih memperhatikan nasib guru-guru honorer, khususnya yang ada di daerah. Kepala Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Blora Onur Rafiq, memberi penjelasannya terkait kesejahteraan guru honorer. Bagi yang sudah mengabdi minimal 1 tahun, akan diupayakan sebisa mungkin masuk data pokok pendidikan, Dapodik. Kalau sudah masuk ke Dapodik, guru tersebut bisa dibiayai oleh bantuan operasional sekolah, bos, ujar Onur Rafiq. Saat di ruangannya juga ada kasih disiplin dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Yusuf Fitri. Terkait kesejahteraan guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, Yusuf Fitri kemudian juga turut memberikan penjelasan. Ada standarnya yang sudah ditetapkan, mereka yang mengabdi lebih dari 5 tahun akan mendapatkan honor gabungan antara BOS dan bantuan Pemkab, jelasnya. Yusuf Fitri mencontohkan guru honorer SMP yang standarnya Rp1 juta. Kata dia, kalau dapatnya dari BOS hanya Rp500.000, maka ditambah Rp500.000 dari bantuan Pemkab Blora. Kalau lebih silahkan nggak apa-apa, artinya Pemkab berupaya membuat standar minimal, walaupun belum standar UMK karena keterbatasan anggaran yang ada, katanya. Pada HGN 2022 ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora berharap kepada guru-guru honorer untuk menambah semangatnya mendidik. Karena pemerintah sudah mulai memikirkan dengan difasilitasi lewat P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini adalah upaya pemerintah untuk memikirkan teman-teman guru, kata Onur Rafiq lagi. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, masa kerja 4 tahun ke atas dimulai sejak tanggal 12 Maret tahun 2019 lalu, GTT-SD mendapatkan honor Rp750.000 per bulan. Sedangkan GTT SMP mendapatkan honor Rp1 juta per bulan, serta PTT pegawai tidak tetap SD dan SMP mendapatkan honor Rp500.000 per bulan. Untuk yang masa kerja 4 tahun ke bawah dimulai sejak tanggal 12 Maret tahun 2019 lalu, GTT SD mendapatkan honor Rp600.000 per bulan. Sedangkan GTT SMP mendapatkan honor Rp800.000 per bulan, serta PTT SD dan SMP mendapatkan honor Rp400.000 per bulan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan pendidik dan sekolah vokasi provinsi itu agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Kualitas guru ditingkatkan, jangan sampai nanti orang banyak protes kenapa banyak tenaga kerja asing karena kita tidak menyiapkan, katanya usai memimpin upacara peringatan Hari Guru di Museum Ranggawarsita, Semarang, Jumat. Terkait dengan hal itu, dirinya menyebut sekolah vokasi memiliki peran dalam meningkatkan keterampilan SDM sehingga mendorong berkolaborasi dengan industri. Karena dekat dengan kawasan industri sebenarnya ini bisa dimajukan, apakah kurikulumnya, kualifikasinya dan sebagainya, katanya. Di sisi lain, kata dia, para siswa di sekolah vokasi harus terbiasa dengan mesin-mesin baru sehingga ketika lulus bisa diserap lebih cepat. Umpama Batang, kita akan punya pabrik baterai kendaraan terus kemudian pabrik kaca besar. Siapa yang bisa mengisi kalau kemudian tidak disiapkan, katanya.
Ia mengatakan bahwa berbagai upaya menyejahterakan guru bukan hal yang mustahil, tapi memerlukan keberpihakan dari para pemangku kepentingan, bukan soal hitung-hitungan anggaran. Maka saya selalu mewanti-wanti teman-teman bupati wali kota. Tolong dong perhatikan guru-guru di bawah naungan pemerintah kabupaten kota itu, minimal menerima gaji sesuai UMK, katanya. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan dua cara yang bisa dilakukan untuk menyejahterakan kalangan guru honorer, yakni melalui perbaikan sistem dan menambah jumlah guru. Saat ini jumlah guru honorer banyak, tapi masih belum mencukupi kebutuhan guru di Jawa Tengah. Maka ada dua cara, satu sistemnya diperbaiki, apakah peralatannya ditambah sehingga satu orang mesti menggunakan atau punya keterampilan yang cukup banyak bahkan multiplatform bisa dikerjakan, katanya. Cara kedua, kata dia, dengan menambah sumber dayanya dan ini dinilai sebagai salah satu prioritas karena guru mempunyai peranan kunci mendidik generasi bangsa. Sampai hari ini, ia telah melantik sedikitnya 5.788 guru P3K, bahkan pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 kembali dibuka penerimaan P3K dengan jumlah kuota sebanyak 4.361 lowongan untuk para guru dari total 4.600 lowongan. Kalau guru tidak menjadi prioritas, maka mohon maaf nasib anak-anak kita diserahkan kepada orang-orang yang mungkin tidak terampil, demikian Ganjar Pranowo.